Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam Selamat. Dalam percaya kau akan selamat, atau tidak percaya kau akan hidup. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow. Dan Alkitab juga mengatakan, Petrus mengatakan dalam kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus atasnya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya, haleluya, tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi ini. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah dan mempermuliakan Allah dalam setiap hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab dalam hidup ini, Tuhan menolong kami untuk bisa melakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya akan membacakan 1 Petrus 9 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, demikian firman Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Jadi kita sebagai orang yang percaya dalam hidup ini, kita menikmati segala pertolongan kita. Dan ingat, tema kita adalah tugas orang beriman. Kedudukan orang beriman, tugas orang beriman dalam 1 ayat 9b ini. Yang pertama dikatakan, tugas kita itu yang supaya memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Bagaimana Anda akan memberitakan perbuatan Tuhan kalau perbuatan Tuhan tidak pernah ada Allah? Bagaimana Anda akan memberitakan bahwa Allah itu luar biasa, bahwa Dia sanggup mendengarkan doa kita kalau kita tidak mendengarkan? Kalau Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Dan bagaimana kita mau mengatakan Allah itu, perbuatan Allah itu sangat luar biasa kalau kita sendiri tidak menikmati? Mungkin kita tahu dari firman Allah, tapi kalau engkau tidak pernah menikmati, tidak pernah merasakan kekuasaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupmu, sia-sia kesaksian. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil keluar dari yang telah mengalami kedudukan bangsa yang terpilih, imamat jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang kedudukan kita itu yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang terjadi. Dan sekarang tugas kita adalah memberitakan apa yang sudah Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita, supaya apa? Orang juga menikmati, orang juga menikmati kasih dan kuasa-Nya, orang juga menikmati segala kebaikan-Nya. Saya mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan percayalah, kalau engkau bertindak sesuai dengan firman Allah, engkau akan menikmati segala pertolongan dari Tuhan. Allah tidak pernah mengabaikan firman. Dia akan menggenapi. Tapi taatlah, hiduplah benar, hiduplah menyenangkan hati Allah. Dan siapa yang tahu kita menyenangkan hati Allah? Siapa yang tahu di pikiran kita? Siapa yang tahu di hati kita? Siapa yang tahu di mana kita berada? Apakah kita mempermuliakan Tuhan atau tidak? Siapa yang tahu? Hanya Engkau dan Tuhan.
Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, biarkan kita hidup apa adanya dimanapun kita ada, dan kita terus akan menunjukkan kerajaan Allah. Kita akan terus menunjukkan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tentu sebagai orang yang percaya kadang-kala gagal. Pastilah pernah gagal. Saya juga pernah gagal. Tapi kita harus berusaha terus akan dengan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Mari laksanakan tugas Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Dan ketika awal saya pulau di pulau ini, bagaimana saya hanya datang dengan beberapa buku dan Alkitab, ya, dan surat juga, ya, tidak ada pernah support, tidak ada pernah dari organisasi, baik di organisasi yang lama maupun di organisasi yang baru, ya. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan itu ketika Tuhan memanggil kita hidup karena panggilan. Dan kalau kita hidup karena panggilan, yakin dan percayalah panggilan Tuhan dan hidup dengan iman kita, Tuhan akan melakukan. Dan sampai hari ini Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dan kemurahannya kepada saya, kepada keluarga, dan kiranya kita akan terus memberitakan perbuatan-perbuatan. Itu sebabnya saya exciting untuk memberitakan kasih Tuhan, rahmat Tuhan. Walaupun kadang-kadang di dalam kelelahan saya tidak sanggup untuk memberitakan, tetapi saya akan berupaya bagaimana bisa melawan kelelahan, melawan keletihan, melawan kecapean itu dalam hidup ini. Dan walaupun kadang-kala suatu kali kadang nggak sayang, dan saya minta maaf buat semuanya. Itulah keterbatasan keinginan saya kuat untuk memberitakan. Walaupun kadang-kadang tidak ada yang benar. Setelah beberapa hari kemudian saya lihat ada. Ya, kiranya Tuhan memberkati, dan kepada mereka yang saya juga Tuhan memberkati, dan yang sudah subscribe-nya juga Tuhan memberkati, dan yang akan subscribe-nya juga Tuhan berkati. Dan kalau boleh ya share kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Ya. Dan kalau Anda merasa diberkati, share juga supaya orang lain juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, berdoa bagi mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Jadi, kalau udah tugasmu itu, dan berdoa sama seperti Paulus mendoakan macam-macam di Galatia, Filipi, Korintus, ya macam-macam itu. Kenapa? Kecintaannya kepada Tuhan untuk mereka menikmati segala kebaikan. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita berdoa supaya Roh Kudus menjamah mereka. Karena tidak ada sebuah pengakuan kalau Roh Kudus tidak hadir dalam hidup mereka. Mau Anda apapun, katakan apapun yang telah mereka dengar melalui YouTube, melalui Facebook, melalui apapun itu, ini TikTok dan lain sebagainya. Kalau Tuhan Roh Kudus tidak hadir kepada hati mereka, tidak akan pernah ada pengakuan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yesus. Tapi kalau sudah Tuhan datang kepada mereka, Roh Kudus datang kepada mereka, mereka akan bersimpuh di bawah kaki Tuhan dan menyadari bahwa mereka adalah orang dan mereka membutuhkan. Yang kedua, jadi teruslah berdoa, jangan pernah menyerah. Never give up. Pray and pray. Pray without ceasing. Never quit. Jangan pernah berhenti. Never stop. Jangan pernah berhenti. Never cease. Jangan pernah berhenti. Kiranya Tuhan menolong terus kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memuliakan Tuhan dengan perbuatan yang baik. Tugas kita itu. Jadi jangan pikir bahwa kita bebas melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Tidak. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu. Matius 5 ayat 16. Dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi tugas kita memuliakan Tuhan itu tanggung jawab setiap kita. Dan kalau engkau memuliakan Tuhan, Bapa juga akan memuliakan Tuhan. Dan Allah itu konsisten untuk menepati janji. Dan kalau engkau bertindak sesuai dengan firman Allah, maka Tuhan akan bertindak
sesuai dengan firman. Kalau engkau bertindak seperti apa yang dikatakan firman Allah, Allah akan memenuhi firman-Nya bagi mantap. Jadi Tuhan itu dalam segala hal mari kita muliakan, mari kita tinggikan, mari kita agungkan selama-lama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita menyadari kita tanggung jawab kita menurut dari kita dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan kasih karunia Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam kita berbagi Injil kepada mereka. Allah, karena kita tahu Injil adalah kekuatan Allah yang mampu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, dan kedua orang Yahudi. Kalau dalam bahasa Inggris ini katakan, I am the temple of the worship of God, for it's the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jews first, and also for the Jews. Jadi aku tidak merasa malu untuk memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau dia kekuatan Allah, kuasa Allah, wah, yang mampu menyelamatkan setiap orang, dia ceritakan saja, biarkan selanjutnya bagian itu, dan kita mendapatkan upah dari Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Dan terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah yang besar dan dahsyat itu akan terus menyertakan segala kebaikan dan pertolongan. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, jika engkau mendengarkan ini, mari percaya pada Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkan. Arahkan tangan kepada Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku pintakan keluar, lenyaplah engkau segala sakit penyakit dari hidup mereka. Terima kasih kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan berikan kepada mereka. Sama seperti engkau menolong hambamu ketika hambamu sakit, doamu menyatakan kuasa. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan, masalah, persoalan dalam hidup mereka. Hari-hari ini kami mendengar ada banyak orang tapi kami juga percaya Tuhan punya maksud dan rencana supaya mereka lebih berteriak kepadamu, berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya akan pemeliharaan. Kegiatan bertindak, berdoa, bertindak dalam iman sesuai dengan firman, kami akan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangannya, kami bertindak, berdoa kepada Tuhan dengan sesuai dengan firman Allah. Dalam nama Yesus, firman berkata, aku mengeluarkan mereka dari kesesakan, aku menolong mereka dari kesukaran dan penderitaan, dan lakukanlah itu Bapa kepada mereka dalam nama Yesus. Kami bersyukur pertolonganmu datang. Biarlah setiap kami memuliakan engkau dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di pagi ini segala aktivitas kita. Tetap berada dalam terang Allah yang memberikan Allah bagi orang yang memuliakan Bapa di surga, menjadi garam yang memberikan kita rasa dimanapun kita sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.